Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat netizen, jumpa lagi dengan kami dalam acara Mengaji Yuk di Mabar TV. Pada kesempatan kali ini dan video kali ini, kita berada di Masjid Imaduddin, Komplek Gria Lestari, Kelurahan Batung Tabah. Video kali ini kita akan mendengar ceramah tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Dr. Sofyan Adi MH MU. Mari kita dengarkan ceramah Bapak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Yang saya hormati Pak RW, Pak RT, Bapak pengurus Masjid Imaduddin, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, para jamaah, hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya, di majelis ilmu yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita adakan peringatannya dengan mengadakan majelis zikir atau ta'lim. Nah Bapak Ibu, berada di tempat pengajian itu ibadah yang sangat besar nilainya. Karena itulah di dalam Al-Quran orang-orang yang belajar itu namanya spesial. Ada 2 kali diulang Allah dalam ayat yang sama redaksinya tapi berbeda tempatnya. Pertama di surat An-Nahl ayat 43, 2 surat Al-Anbiya ayat 7 yang redaksinya sama. Kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi orang-orang yang belajar itu namanya oleh Allah ahluz zikir. Jadi Bapak Ibu yang duduk di masjid ini sekarang namanya ahluz zikir. Tempat duduk kita ini namanya majlis zikir. Pekerjaan Bapak Ibu sekarang mendengar saya berbicara itu namanya zikir. Tentu zikir yang paling besar. Kalau Bapak Ibu ingin tahu janji Allah bagi orang-orang yang berada di tempat-tempat zikir, nanti baca di surat Al-Ahzab ayat 35 di penghujung ayat itu. Surat 33 ayat 35 di penghujung ayat apa kata Allah? Wazakirinallaha katsiran wazakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman. Orang-orang yang berada di tempat-tempat zikir, baik laki-laki maupun perempuan, pertama diampuni Allah semua dosanya. Itu janji Allah. Jadi Bapak Ibu yang duduk di masjid ini, maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Kecuali hutang, kalau hutang dibayar. Jadi ibu tidak bisa dengan ceramah lalu lunas hutangnya. Besok antuk-antuk selai apa anda hutang nak bayar kau tapi mula tiap dalam ceramah hutang lalu diampuni sadonya. Tidak. Yang dengan Allah saja, yang dengan manusia tetap dilunasi, diselesaikan. Tapi dosa selain dengan manusia Allah ampuni dengan duduk di majelis ilmu, kecuali syirik, dosa besar harus dengan taubat nasuha. Yang kedua, janji Allah itu ajran aziman, diberikan pahala yang sangat besar. Besaran pahala itu Masya Allah Bapak Ibu ya, tidak sedikit hadis-hadis yang menjelaskan betapa besaran pahala dan janji Allah bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Misalnya dalam hadis riwayat Muslim disebutkan begini, ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihillah illa yunadi munadin minas sama. Di hadis lain disebutkan illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fiman indah. Kata Nabi, tidak ada satu kaum pun yang duduk di majlis-majlis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kecuali ada 4 yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu yang duduk di sini, ada 4 pemberian Allah yang tunai diberikan langsung saat duduk di sini. Apa itu? Pertama, nanti Bapak Ibu, ibu-ibu jangan sibuk dengan kue ya.
Nah, dengar ceramah dulu, selesai ceramah nanti kita urus kuenya. Ya, kalau kue dibagi, ambo pacar konsentrasi yang ibu, ambo menampak telatak tu, ambo penganamu dak kasih turu gitu. Tapi kira ambo lagi ketinggal tu, ambo ndak leh tu begitu. Ancak yang dibagi dulu pada pacar penganamu ni ibu ya. Ya apa ibu lah makan, ambo mencari-cari baru tentu hilang pikiran ambo ni gitu. Supaya fokus sebentar agak setengah jam apa ibu ya. Jadi kata Nabi, kalau ada orang duduk di majelis ilmu mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, ada 4 yang mereka dapatkan saat itu juga. 1, kata Nabi, hafathumul malaika, para malaikat membentangkan sayapnya di atas mereka sambil memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, para malaikat sedang membentangkan sayapnya di atas kita dan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Bahkan sampai ikan-ikan di laut, kata Nabi, bara banyak ikan di laut yang mulai tadi malam itu bara banyak betul ya. Total semuanya ikan di laut itu semua sedang memintakan ampun kepada Allah atas dosa kita yang duduk di sini. Yang kedua, kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicurahkan Allah rahmatnya. Rahmat Allah ini penting Bapak Ibu. Hidup dunia dan akhirat kita bisa bahagia dengan rahmat Allah. Ashabul Kahfi lalu di atas batu dalam lubang Bapak Ibu, dicari orang joladiang. Tapi lalu 309 tahun tak jago-jago loh Pak, lalu lama. Kenapa mereka bisa tidur nyenyak? Mereka berkata, Rabbana hablana min ladunka rahmah. Mereka meminta rahmat dari Allah. Wa yansur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah curahkan rahmatnya. Itu kok lalu lamanya tu. Nikmat hidup dengan rahmat. Masuk surga juga nanti dengan rahmat. Dan rahmat Allah yang paling besar Bapak Ibu adalah, Bapak Ibu kalau baca surah dalam hadis Bukhari disebutkan begini. Ada orang yang sudah membunuh 100 orang Bapak Ibu. Itu hadis sahih Bukhari. Sudah 100 orang dia bunuh. Kalau dosa yang kecil tidak bisa dihitung. Yang berjudinya, yang berzinanya, yang merampoknya tidak terlalu banyak lah untuk disebut. Yang besar saja dia membunuh 100 orang. Tapi dia ingin bertobat, lalu ditunjuki orang lah. Itu di sana ada seorang ustaz. Di sana tu tinggal orang-orang baik, orang-orang saleh. Engkau pergilah ke sana, belajarlah kepada ustaz itu, hiduplah di sana bersama orang-orang saleh, tinggalkanlah tempat tinggalmu yang buruk ini. Dia berjalan dari rumahnya, apa yang terjadi kata Nabi, di tengah jalan fa'atahul mautu, datang kematian. Di tengah jalan mati Pak. Fakta samat malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Terjadi perdebatan malaikat rahmat dan malaikat azab. Ini orang mau dibawa ke surga atau dibawa ke neraka. Kata malaikat rahmat ke surga, dia mau bertobat. Kata malaikat azab ke neraka, dosanya terlalu banyak. Akhirnya kata Allah, ukurlah jarak rumahnya ke rumah ustaz itu. Diukur jarak rumahnya. Setelah diukur jarak rumahnya, hitung langkah kakinya. Setelah dihitung langkah kakinya, ternyata berlebih 1 langkah ke arah rumah ustaz itu. Kata Allah kepada malaikat rahmat, bawa dia ke sorga dengan rahmat saya. Bayangkan Bapak Ibu membunuh 100 orang, belum beramal, bahkan bertobat pun belum sempat, baru mau mendatangi tempat pengajian, di tengah jalan mati karena berlebih 1 langkah ke arah sana, masuk surga. Ibu tidak pernah membunuh orang, apa tidak pernah membunuh orang, ya, mendengar pengajian tiap minggu, tidak kan masuk surga mati itu ya. Sulit rasanya itu. Ya. Itu rahmat Allah Bapak Ibu. Itu rahmat Allah itu. Ya. Jadi kata Nabi benar itu, tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan amalnya. Tidak ada. Bahkan Nabi pun tidak akan masuk surga dengan amalnya, kata beliau. Kecuali yang membawa ke surga itu ila ayatagammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali rahmat Allah. Orang tadi membunuh 100 orang, beramal tak pernah, bertobat pun belum sempat, tapi dengan rahmat Allah, karena ingin mendatangi majelis taklim pengajian, dengan rahmat Allah dia masuk surga. Jadi benarlah Bapak Ibu, di mana ada tempat pengajian, di situ rahmat Allah itu ada. Yang ketiga kata Nabi, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan hati. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu risau, rusuh, ya, galau, kacau, fikirannya stres, jangan cari tempat hiburan, jangan pergi jalan-jalan, jangan pergi rekreasi, cari di mana majelis taklim, di mana ada pengajian, duduk di situ.
maka Allah akan turunkan ketenangan hati ke kita. Sekarang ni Bapak Ibu yang duduk di masjid ni, saya yakin hatinya tenang. Walaupun masalah banyak di rumah, walaupun tiba di rumah beko banyak masalah, mudah tanggungjawab itu, tapi selama di situ itu pasti hatinya tenang. Yakinlah Bapak Ibu, tidak ada orang yang duduk di majlis ilmu kecuali Allah turunkan ketenangan hati, tenang hati. Itu maka jangan heran Bapak Ibu, mangga orang banyak mendengar ceramah tu tak kalok. Itu bukti tenang hati itu. Kalau tak tenang hati tak bisa tak kalok Bapak Ibu. Ya nak, orang kalau gelisah tak kena mulaluk Bapak Ibu. Cubalah nak percaya. Asa hati tak tenang, mata tak mulaluk. Ada orang Bapak Ibu di rumah, di atas spring bed, kasur tabah, pakai AC, ruangan kedap suara, tak mulaluk, berputar-putar, tak mulaluk Bapak Ibu. Di masjid orang ceramah saya boko menyandar saya kata tonggaknya berkarunya lalu Bapak Ibu. Itu bukti sakinah tu Pak, tenang hati itu. Makanya ambo Bapak Ibu, ambo kalau ambo berceramah tu tak kaluk jamaah, alhamdulillah ambo baca Pak. Tak ada kaberang ke ambo. Kau kalau lalu ibu lalu lah, dapat itulah sakinah nama itu. Itu buktinya Bapak Ibu ya. Dan itu mahal Bapak Ibu, ketenangan tu mahal itu. Artis-artis tu Bapak Ibu, ndak adonyo tu apiti banyak rumah rancak populer tapi lalu payah narkoba tiap malam. Bakok narkoba tiap malam dak mu lalu mato pola. Ai ko sahibo ko orang ko bisa lalu ka menyanda saya. Apa tepe ke yaki tu Bapak Ibu, kalah ka hebat ni. Iya Pak, awak laki apa-apa ko jumai seperempat jam ketubahnya Bapak Ibu. La takaluk temayu bana sesuatu Bapak Ibu. Nah yang keempat, wa zakarallahu fiman inda, Allah bangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Di langit sekarang nama kita ni sedang berkumandang Bapak Ibu. Allah sebut nama kita satu-satu, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulana bin fulan. Nah malaikat sekarang sedang mendengar nama kita diteriaki Allah di langit. Penduduk langit jauh lebih banyak dari penduduk bumi. Penduduk bumi ko paling banyak 7 miliarnya Bapak Ibu. Penduduk langit unlimited, tak terhingga banyaknya Bapak Ibu. Sekarang kita sedang jadi selebriti di langit Bapak Ibu. Duduk di majlis ilmu. Jadi kau ada pengajian besok ceramah di masjid kau tiba lah Bapak Ibu. Tak karugi Bapak Ibu tiba lah. Kalau soal ilmu kini kau tak susah lah Bapak Ibu. Ilmu lah serak-serak kini murah mana. Bapak Ibu kan pakai smartphone kan, pakai Android. Ini kan ada YouTube kau. Klik saya di situ YouTube tu nama Ustaz. Kalau 1001 Ustaz itu Pak. Santiang-santiang Ustaz di YouTube dari Ambo lah. Cuman yang ngampek tadi tak ada di YouTube lah. Adonya Bapak Ibu kalau datang duduk di sini. Maka datanglah tak karugi. Kalau soal ilmu, apalagi umur 60 kau berajar, Pak 10 diajar sabali hilang begitu tu. Anda bahalah. Yang penting ngampek itu. Gitu. Baiklah Bapak Ibu ya. Nah, biasanya saya ceramah ini Bapak Ibu habis maghrib. Biasanya memperantiannya murahnya, berbunyi alarm isya tu, berhenti oleh teman. Jadi ceramah sudah isya, kali tunggu alarm subuh panjang mana Bapak Ibu. Khawatir apa Bapak Ibu beko gelisah. Ambo pun tak kau sepanjang tu ngecek lah. Nancak bayu-bayu dulu supaya ambo yakin bilo sampai bilo ambo mengecek. Bapak Ibu ya pasti itu sampai bilo namu mendengar ambo. Bara ngini taluk Bapak Ibu. Lai taluk 30 minit. Alah. 30 minit ya. Kau nan sabanta kau mukadimah baru namu kau pengantar baru kau ada mulai le kau. Jangan datang ni kau bisa datang le kau. Dari situ datangnya. Nah, jadi 30 minit nanti paling lambat jam 9 sudah. Paling lambat. Ya kalau alun sudah jam 9 beko angkat tangan Ustaz Abi Ustaz yalah turun nombor. Tak kabedang boleh Bapak. Nah, mana tahu kok los beko kan lupa ambo. Dek jam situ dak dibungkul lah. Nah, tolong ingat beko. Tapi insya-Allah 30 minit kita akan, karena bicara Nabi Muhammad tak akan habis berhari-hari Bapak Ibu. Terlalu panjang yang akan kita bahas. Tapi paling tidak ini jadi stimulus untuk Bapak Ibu terus belajar, mengkaji, membaca, mengenali tentang Nabi Muhammad supaya kita makin mencintai beliau. Apa kata Allah di surah Ali Imran ayat 32 atau 31 ya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau engkau mencintai Allah, maka bersungguh-sungguhlah mengikuti Nabi Muhammad. Maka Allah pasti mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.
Bagaimana kita mau mencintai Nabi kita saja tidak kenal, Bapak Ibu ya? Makanya Bapak Ibu kalau disuruh menceritakan anak-anak kau anak-anak SD kau, siacu cerita tentang Ronaldo, gak 1 jam, 2 jam, 3 jam taluk mencerita Ronaldo. Acu cerita Nabi Muhammad kayaknya Bapak Ibu. Acu cerita Nabi Muhammad ya mungkin gak 2 minit je putih tapi. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu kenal. Nah karena itu kita perlu mengenal beliau. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, begini. Kalau kita bicara tentang nabi-nabi, maka selalu kita diingatkan tentang kejadian-kejadian hebat. Ya. Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim tasabui Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingat? Tidak hangus dibakar api ya. Itu yang kita ingat pertama itu. Nabi Musa, kalau tasabui nama Nabi Musa, apa yang kita ingat? Tongkatnya jadi ular ya Pak ya. Itu pasti itu. Kalau Nabi Isa, apa yang kita ingat? Menghidupkan orang mati Pak ya, atau menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi nabi-nabi yang lalu itu kalau kita cerita pasti hal-hal yang di luar nalar kita, namanya mukjizat. Tapi untuk Nabi Muhammad kalau kita bicara, tidak ada yang kita bicarakan hal-hal hebat itu Pak Ibu, kecuali yang kita bicarakan akhlak beliau saja. Kenapa? Karena memang mukjizat Nabi itu bukan tongkatnya, bukan fisiknya, tapi mukjizat Nabi itu ada pada akhlaknya. Dulu orang beriman ke Nabi Ibrahim mencalik dak angui dipanggang, beriman orang. Orang beriman ke Nabi Musa melihat tungkitnya makan menjadi ular gadang, memakan ular-ular tukang sihir, beriman orang. Orang beriman ke Nabi Isa melihat orang hidup, orang mati bisa nyuduiannya, beriman orang. Nabi Muhammad orang beriman karena melihat akhlak beliau. Makanya kata Allah di surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, mukjizatmu adalah akhlak yang paling tinggi. Akhlak. Jadi mukjizat Nabi itu akhlak. Orang masuk Islam berbondong-bondong kena akhlak Nabi. Tak ada yang lain. Nah karena itulah Bapak Ibu, itu Nabi berkata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus tugasnya satu saja, bagaimana orang-orang ini manusia ini akhlaknya sempurna. Karena itu Bapak Ibu baca dalam hadis Abu Daud, kata Nabi begini, ma min syai'in asqala fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada nanti amal yang paling berat di timbangan akhirat daripada akhlak yang baik. Jadi yang paling berat nanti di akhirat timbangannya bukan tahajud, bukan baca Quran, bukan. Yang paling berat timbangannya kata Nabi husnul khuluq, akhlak yang baik. Karena itu Bapak Ibu, jangankan kita akhlak kepada manusia, akhlak kepada binatang pun nilainya tinggi. Coba lihat, ini hadis Muslim. Apa kata Nabi? Dakhalat imra'atun an-nara bi hurratin rabatatha. Ini contoh akhlak Nabi yang paling hebat. Salah satunya begini. Kata Nabi, seorang perempuan nanti masuk neraka walaupun amalnya banyak, hanya karena mengurung seekor kucing sampai kelaparan mati. Bayangkan ibu-ibu beribadah banyak, ibadahnya mantap. Lalu pana kucingku dikurung sampai mati kelaparan, dek sakit hati, mungkin dia makan ikan ciluk ikan ibu. Ibu tangkuk kucing untuk dikurung, matinya ibu masuk neraka kata Nabi. Kenapa ibu tidak berakhlak ke binatang? Nah, makanya ibu-ibu kok sempat diciluknya ikan di kucing atau sambal di kucing, jadi tangkuk di tokok lo kucing tu pediasan leh. Pada besoknya sidang ibu di akhirat. Manusia yang tidak berakhlak, jangankan ke manusia, jangankan kepada Allah, hingga ke binatang pun yang tidak berakhlak, neraka. Itu maka apa-apa nak suku memelihara burung lah pendek. Ada apa-apa hobi melihara burung tu, lapen. Sebab hak burung ko lapih bebo, makuk burung ko pakai sayur. Aku iyo je pak kamu melihara burung, agi haknya secara utuh. Buen kandangnya segadang masaji ko pak. Tanam kayu di situ pak pohon supaya tabang melompat-lompat. Tu hak sayur. Buen kolam renangnya pak. Ya. Sebab burung ko mandi tak tembak-tembak je apa je lah, semprot ketik tu. Nyo mandi memanam tu.
Yang paling penting apa nama meliaru buruang? Carian batinonya. Itu penting tu Pak Ibu. Ya, tu haknya tu. Ambo dulu pernah belajar biologi Bapak Ibu ya ketika dulu di Alia. Kata guru ambo, burung gereja dan jenis-jenis tertentu dari burung, dia kawin sehari itu ada 100 kali. Bayangkan Pak, 100 kalinya kawin sehari. Ikulah setahun yang menduda di kandang ketik. Tiap pagi merdeka sah. Hanyalah maki-maki aja kawin. Apa yang mengurung-urung tu akan masuk surga situ. Kenlah. Tu ibu-ibu kalau ada apa yang suka memelihara burung di rumah kecil nak tu lapen dah ya. Tak berakhlak namanya tu. Tak berakhlak. Maksud anak-anak apa jangan diambil sarang burung tu. Dia sedang beranak ketik baru diambil sarang burung tu. Mati anak mereka. Sekarang makanya induk hilang induk apa? Kehilangan anak induk ni. Ya. Itu akhlak apa ibu? Yang tak berakhlak ke binatang pun neraka. Itu tinggi nilai akhlak tu. Bahkan ada hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim, ghufira limra'atin mumisatin, ada seorang pelacur, wanita pelacur, banyak dosa tu tiap hari berzina. Tapi masuk surga Pak, diampuni dosanya. Kenapa? Dia melihat seekor anjing kehausan, nyambil sepatunya, nyisi air sepatunya lagi minum anjing tu. Kata Nabi dia masuk surga. Kenapa? Berakhlak. Itu contoh itu. Seorang pelacur masuk surga karena memberi minum anjing kehausan. Tapi kok tak bisa jadi dasar Pak, rancak mana kalau tu jadi pelacur kok lagi anjing minum langsung surga. Oh enggak Pak Ibu. Ini contoh akhlak. Ya, bukan maksudnya kita berbuat itu lalu kita dengan begini masuk surga, tidak. Contoh betapa tingginya nilai akhlak. Tidak ada yang paling besar di akhirat kelak nilainya, kata Nabi, min husnil khuluq, kecuali akhlak. Itu maka yang dicontohkan Nabi itu mukjizatnya akhlak. Jangankan akhlak ke binatang, hingga ke makhluk mati sekalipun. Coba lihat Bapak Ibu hadis Nabi ini. Ya, hadis riwayat Bukhari. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Jangan pernah buang air kecil di air yang tidak mengalir. Betul. Ya. Kalau ada air tidak mengalir, kolam renang, tak boleh kita buang air di situ, tu mandi di situ. Tak boleh. Itu tak berakhlak. Itu. Iku orang awak ko banyak ko. Ambo tinggal di Lubuk Benturun ni Ibu, Bapak. Dakik kolam renang ABG itu dekat rumah ambo itu. Jadi ambo kalau pergi berenang jo anak mo, itu jam 7 ambo berangkat mah. Jam 9 ambo pulang lagi. Bagus itu, tak ambo sama-sama jurang lah. Bagus itu Ustaz. Ambo curiga bukan ambo seuzon ko. Ambo setengah jam saya berenang itu, itulah 2 kali ke kamar mandinya mah. Ada orang lah 2 jam dah kalau aja Ibu. Baca rohnya buang air tu Pak. Tu mana manuang saya mereka lah langit salah. Orang awak ko Pak, malik pergi keluar ke kamar mandi tu Pak, nya pipi selama air tu. Tak boleh, tak berakhlak itu. Kadang ada ibu-ibu ko buat anak ketek, kan ada kolam renang anak-anak tu Pak sabalah tu. Anaknya kalau mari ke induknya, mak pipis situ salah cak mak. Nah, Nabi itu apa Ibu? Manusia yang paling berakhlak. Akhlak Nabi itu paling tinggi, la ala khuluqin azim. Tak ada lagi manusia di atas itu akhlaknya. Ya. Nah, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Kenapa Nabi Muhammad itu begitu sempurna akhlaknya? Bahkan akhlak Nabi itu tidak hanya sejak dia jadi Nabi, sejak dilahirkan pun sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Bapak kalau baca sejarah Nabi itu ada sebuah riwayat. Ini ketika Nabi hendak diasuh oleh Halimah. Kan Halimah ini kan ibu susunya. Jadi orang-orang Arab dulu itu profesinya sebagian menyusukan anak orang. Dia mengambil upah. Itu profesi, itu budaya orang Arab dulu begitu. Jadi Nabi ini datang rombongan dari Sakifah, dari kampung Bani Sa'idah namanya, kampung Halimah tadi. Ya, sampai di Makkah Halimah, kawan-kawan Nabi dapat anak, Halimah halun lah, tinggal seorang anak lah tu Muhammad, anak yatim. Tak mau orang ambil lah anak yatim Tinggal anak kecil.
Tibu Halimah, kemudian Halimah ko badan kurui kurang gizi, kandung badan kurui kurang gizi, hidup payah. Tapi dia tuntutan ekonomi cari jual anak. Yalah. Bahkan saking miskinnya Halimah tu konon katanya apa ibu? Kantong susu Halimah tu yang sebelah kiri saja yang ada airnya, yang kanan tu kosong. Ya kurang gizi begitu. Ibu kalau kurang gizi tu susuku tak dol. Tanda ibu kurang gizi tu. Ya. Ya begitu tuh Bu. Makanya apa-apa kalau ibu ketika menyusui itu asupannya harus maksimal. Kalau kontak susu tanda kurang gizi itu Pak. Lalu datang ke Makkah. Bosobolah kata kakek Nabi Halimah, kau tinggal anakku anak yatim kau apaknya lah mati. Engkau kau mencari pitinya tak bisa lah kau apaknya tak boleh. Tapi kalau engkau namu mengasuhnya, menyusukannya, mudah-mudahan Allah berkahi engkau. Bermusyawarah je suami kau dah ambil anak cik tinggal ya. Dia calik-calik lah ke tujuh lah ambil lah. Diambil lah Nabi ibu ya. Oleh Halimah kerana kau anak kau bayi tentu disusukan ke yang kiri yang ada air susunya. Apa yang terjadi? Nabi menolak, menutup mulutnya rapat-rapat. Tak mau Nabi ibu. Ini Halimah heran banget ketik kau. Nabi mau 7 hari baru tu. Dah kau nak menyusu ke yang kiri kau. Iseng salah bercuba yang kanan yang kosong kau. Nyobuka mulutnya menyusu Nabi ke yang sebelah kanan tu, itulah mukjizat pertama. Kantong susu Halimah yang kanan tu langsung berisi penuh dan Nabi sampai kenyang menyusu dan sampai 2 tahun di situ. Pertanyaannya, Nabi kau tak mau menyusu ke yang sebelah kiri? Karena yang kiri kau punya orang anak Halimah di situ, Hamzah namanya. Iko punya orang nempunyanya yang kanan kau anak 2 orang punya lah. Bayangkan Pak ya. Nabi umur 7 hari baru bisa membedakan yang punya orang yang punya awak. Iko lah gaib. Tak beda punya orang yang punya awak. Itu akhlak Nabi itu, Masya Allah. Akhlak Nabi itu tak ada yang bisa menandingi Bapak Ibu ya. Itu. Nah pertanyaannya, kenapa Nabi itu akhlaknya begitu sempurna Bapak Ibu? Ya. Memang kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memang contoh yang paling hebat tu Nabi, tak ada lagi lain. Mau jadi pedagang Nabi contoh, mau jadi pengusaha Nabi contoh, mau jadi pemimpin Nabi contoh, mau jadi apa saja anak Nabi contoh, mau jadi ayah Nabi contohnya, semua sudah dicontohkan Nabi dengan baik. Dan ternyata Bapak dan Ibu, kehidupan Nabi itu sejak dari awal sejak beliau dari kandungan ibu sampai meninggal dunia, itu tidak ada yang kebetulan Pak. Semua sudah disetting oleh Allah sedemikian rapinya untuk jadi contoh, jadi pelajaran untuk kita. Mari kita lihat kenapa Nabi itu menjadi manusia yang sempurna akhlaknya. Satu, siapa ayah ibunya? Ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah. Bapak Ibu kalau baca sejarah ayah ibu Nabi itu, Abdullah itu adalah pemuda yang paling taat, yang paling baik, yang paling saleh di kota Makkah pada masa itu. Ceritanya bahkan Bapak Ibu, kakek Nabi itu Abdul Muttalib itu pernah bernazar begini, saya kalau punya anak 10 laki-laki, saya sembelih 1. Dulu orang Arab begitulah, membunuh anakku, mendabi anakku besoknya, saya sembelih 1 karena anak laki-laki kau perlu Bapak Ibu. Orang Arab laki-laki kau perlu. Kalau pedusi tidak, pedusi kalau lagi wa izal mau'udatu su'ilat, di kuburan saya nih. Karena perempuan kau tak bernilai pada masa itu. Pertama, orang Arab ini kerajo berdagang antar benua. Berdagang kau butuh laki-laki. Perjalanan susah, perampok banyak. Perempuan tak bisa pergi berdagang lah Bapak Ibu, ciduk orang mereka. Maka laki-laki perlu. Kalau ibu-ibu di rumah bertandai saja. Pada masa itu ya, tak kini lah. Dulu ibu kau babi saja, makanya perempuan tak berguna lah. Kalau kedua, orang Arab tu suku parang. Acok parang antar suku Pak. Kalau parang, laki-laki perlu. Kalau padusi parang, menangis saja pandainya. Maka laki-laki berguna. Itu. Maka kakek Nabi kalau dapat anak laki-laki yang 10, ambo Nabi cik. Kira ya 10 apa? 10, 9 paman Nabi itu bapak Nabi itu yang paling bungsu itu. Nah, maka hendak disembelihlah Abdullah. Orang-orang Quraisy mencegah, bahkan mereka bersepakat mari kita undi. Kok kalau namanya ganti 10 ekor unta. Kalau 10 ekor unta sampai 10 kali, digantilah Abdullah dengan 100 ekor onta.
Saya yang bayar orang Quraisy. Maka nama orang Quraisy, Pak, ini pemuda ni orang baik, orang saleh, Pak. Maka namanya Abdullah, hamba Allah. Makanya wanita-wanita Quraisy itu berharap jadi istri Abdullah. Karena baiknya. Nampak cahaya kebaikan yang muncul dari namanya ya nur nubuwah itu. Jadi Nabi Muhammad itu disulbi, Abdullah itu memancar tu. Tu makanya Abdullah tu umur ada panjang lebih banyak. Abdullah tu meninggal umur 23 tahun, menikah dengan Aminah umur 23 tahun, 2 bulan Aminah hamil, dia meninggal dunia. Memang kecil orang kampung apa pamionya pek boya. Nya orang-orang elok laku kau dak panjang umurnya. Hamba dak mengajar pek boya enggak elok laku lu kau aja salah paham ya. Oh, bawa kami nenggai ko sad elok laku kami ndak. Kalau di kampung hamba kalau ada orang mati muda, Pak, kecil orang di kampung nyu elok laku rumah. Ha, ya Pak ya. Jadi memang ini Abdullah tu yang paling baik. Ini perempuan istrinya Aminah. Aminah tu amin, jujur. Aminah tu yang wanita yang jujur. Dan Aminah tu memang wanita terbaik pula pada masanya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin dapat turunan Muhammad, maka namanya Muhammad. Muhammad itu arti yang dipuji. Yang dipuji itu kalau dalam bahasa Arab ada dua, ada Mahmud, ada Muhammad. Padahal tidak apa-apa dengan nama orang Mahmud. Sama itu, Mahmud, Muhammad sama artinya, sama-sama isim maf'ul dia. Yang dipuji. Bedanya apa? Kalau Mahmud sekali saja dipuji, namanya mujarrad dalam bahasa Arab. Kalau Muhammad mazid dan mudha'af dan tasdid, banyak, sering, terus akan dipuji, maka namanya Muhammad. Kenapa? Bapaknya adalah hamba Allah yang saleh, ibunya wanita baik yang jujur, lahirlah orang yang Muhammad. Tak kebetulan tu Pak Ibu. Nama tu tak kebetulan. Bapak Ibu kalau ingin dapat anak cucu seperti Nabi Muhammad, akhlaknya, baiknya, carilah bibitnya Abdullah dan lahannya Aminah. Salah tu. Dapatlah anak-anak yang baik akhlaknya. Tak mungkin itu pohon yang baik tumbuh dari biji yang tidak baik di lahan yang tidak baik. Nah, makanya Pak, kau Ibu kalau kau mencari menantu, pertanyaan pertama ibadahnya dulu. Tak kerajo lah. Kadang awak cari menantu kan itu loh. Di mana kerajo? Dokter, tu pesta 2 hari tu Pak. Di gedung. Tapi kok gari masaji itu mendoa seketik saya Pak. Nabi ayam saya siku. Padahal yang tinggal di masaji itu Ibu, Masya Allah. Bapak Ibu tahu enggak? Di Padang Masar nanti kita akan berdiri 50.000 tahun Pak. Nanti bacalah tafsiran surah Az-Zumar ayat 68, surat 38, surat 39 ayat 68. Sumanufikha fihi ukhra fa iza qiyamu yanzurun. Ketika ditiup sangkakala manusia bangkit dari kuburnya, manusia akan berdiri menunggu dihisap. Bukan dihisap Pak, berdiri menunggu akan dihisap. Kata Nabi 50.000 tahun, khamsuna alfasana. Tak sawantala Pak. Matahari rakit jo kepala awak Pak. Tak sampai sejangka jaraknya Pak. Tak ada sampai duduk. Tapi kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla ila zillu. Ada 7 manusia yang diamankan Pak. Tak panas, tak payah, tak haus, tak berdiri sebentar, rasanya tempatnya spesial mewah. 7 manusianya Pak. Ternyata dari yang 7 itu salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Anak muda yang ahli ibadah. Tuh. Jadi kalau ada anak muda, kalau anak muda yang ahli ibadah kok langka Pak. Tak banyak lah. Coba cari isi masjid yang mendengar ceramah siapa? Mantan-mantan anak mudanya. Coba cari kau Pak Atong anak muda kau. Kan tak barah lo kau. Ni anak muda kau 1, 2, 3, 4-nya. Ni anak mudanya. Labian tu mantan-mantan saya. Ya kalau nenggak gaib ke masjid, malaikat tak tercanggangnya tu yo dak kalamu oleh sini. Ya kalau anak muda kau barang langka Pak. Tu makanya spesial tampil itu. Jadi anak muda yang taat itu spesial. Tu makanya Ashabul Kahfi, mereka pemuda-pemuda yang ahli ibadah tu Pak.
Bahkan Ashabul Kahfi itu bukan mereka saja yang masuk surga, kata Nabi, anjingnya pun masuk surga. Besok binatang semua jadi tanah, Pak. Kecuali ada binatang yang masuk surga, di antaranya onta Nabi Saleh, kibas Nabi Sulaiman, hud-hud Nabi Sulaiman, kibas Nabi Ismail, hud-hud Nabi Sulaiman. Salah satunya Pak, anjing pemuda Ashabul Kahfi. Bakok Pak masuk surga, dek milik pemuda-pemuda yang ahli ibadah, anjingnya pun dimasukkan ke surga. Jangan kami tuanya. Ni apa ibu kalau ambil yang protokol tadi jadi menantu, layo tu mah itu. Inyo, istrinya, anaknya, apaknya, mintuonya, berondong ke surga sadu tu mah. Jadi lapen tu nen cutuk tu ambil lah tu. Itu pemuda yang ahli ibadah tu tak banyak lah Pebu. Cubalah cari di mana-mana saja Pebu, langka barangnya tu mah. Ya. Kalau dokter anak muda banyak jadi dokter. Nak jadi pengusaha, nak jadi perwira banyak anak muda. Nan ahli ibadah kau tak banyak anak muda lo kau. Ambil lah itu tu. Jelah pen jole. Ya. Di kampung Ambo dulu, Pebu di Morabu dulu, kalau ada anak muda rajin ke masjid, pandai si azannya, tu orang lah berabi ambil dia menantu tu. Ikulah tinggal di masjid bercelik-calik aja. Kan rugi ibu tu. Jadi apa ibu begitu. Ya. Jadi kalau kita cari menantu, kalau ingin dapat anak yang saleh, yang baik seperti Nabi Muhammad itu, akhlaknya, perilakunya, maka berawal dari Abdullah dan Aminah. Itu penting. Cari kalibernya Abdullah, cari kalibernya Aminah. Jadi itu. Ya. Itu. Jadi kenapa Muhammad? Karena lahir dari Abdullah dan Aminah. Tak kebetulan tu Ibu ya. Yang kedua, Nabi itu Bapak Ibu pribadi yang sangat lembut. Tak ke kawan, tak ke lawan, tak ke dosana, tak ke keluarga, semuanya Nabi itu manusia yang paling lembut. Makanya katalah fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Nabi itu pribadinya sangat lembut. Lembut sekali. Kenapa Nabi lembut? Karena dari awal memang dari kecil dia dididik oleh kelembutan. Makanya Halimah aku artinya wanita yang lembut. Makanya Halim laki-laki, Halimah perempuan, lembut. Maka Nabi itu lembut. Nabi itu Ibu Masya Allah. Bahwa kalau bacalah sejarah hidup Nabi dengan Nabi itu pernah Bapak Ibu oleh Abu Lahab dilempar pakai batu Ibu. Tabban laka ya Muhammad, dilimbik batu Ibu. Nabi tak membalik Ibu. Sehingga Allah yang membalaskan tabat yada abi lahabi wa tab. Nabi itu. Ya. Abu Jahal menggali lubang Pak, kamu masuk Nabi ke lubang tu, lupanya je lubangnya masuk. Payah orang menolong Pak, tak bisa loh. Nabi payah menolong jangkit dia Nabi. Masya Allah. Itu. Digimbik orang yang cari untur tiap pagi. Tak ada kan dia cari untur, dia cari mah orang tu sakit. Nabi pertama payah mencari orang tu sakit. Tu kelawan tu. Oh kalau kadu sana ke keluarga jangan disabui deh. Dulu Bapak Ibu ketika di periode Makkah, itu kan Nabi itu dakwanya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Jadi ada sahabat rumahnya di pojok kota Makkah namanya Arqam. Disitulah sahabat-sahabat kau berkumpul tengah malam mendengar ceramah Nabi. Jam 2 balik baru Nabi ceramah. Kadang kok siang sudah habis orang sama-sama Bapak Ibu. Tak bisa berdakwah aku leluasa di Makkah. Lalu aku pindah ke Madinah tu. Abang antuk lah di rumah Arqam jam 2 balik malam ceramah. Jam 3 pulang, jam 2 pulang ke rumah. Itu Khadijah Bapak Ibu. Kalau sudah rumah terkunci, lampu sudah mati, Nabi pulang ceramah, itu tanda Khadijah sudah tertidur dan Nabi tak pernah sekalipun menggedor pintu. Nabi tidur di luar rumah Pak. Itu lembutnya. Panah Khadijah apa kata, ya Rasulullah, kenapa tak kau bangunkan saya? Kata Nabi apa? Saya tidak mau mengganggu tidurmu. Engkau mungkin capek. Biarlah saya tidur di luar. Itu kelembutan Nabi Pak. Pulang ceramah Nabi, istri lah laluk Pak. Itu Nabi laluk di luar. Iko pulang mendomino berkuda pintu tu. La ilaha illallah. Apa-apa kok kekaluan malam tu buat nak kunci jangan jagon ibu. Kadang ibu baru kata kaluk lepas tokok pintu.
kalau baru takaluk, kau takajud amun aluk atau kau lagi kip palu dia nyodak ibu. Ibu buat apa kunci mulai kau lagi jangan kalau ada apa kunci. Jadi jagon ibu tu leh. Kau mencontoh Nabi je pak. Kata Nabi khairukum li ahli. Manusia yang paling baik, yang paling hebat, yang paling tinggi surganya, yang paling baik pada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Saya adalah suami terbaik terhadap istri saya, kata Nabi. Itu contohnya pak. Kadang apa-apa kau pulang tengah malam bertokok pintu, terlambat kawan jago yang seringi tu, lalu ular lo kau. Nah, mulai hari kau pak jan kalau anda bawa kunci, ambo bawa kunci pak kau. Ambo dah pernah menjaga dalam rumah ambo lah pak. Ambo kalau lalu pada dia selai, ambo jaga masuk selai kunci. Nah, tu lembutnya Nabi itu pak. Aisyah bercerita begini pak. Ni contoh Nabi aja untuk bapak-bapak ni. Kata Aisyah hadis Bukhari, Nabi datang ke saya, atani Nabi sallallahu alaihi wasallam zatayam. Nabi datang. Lalu Nabi berkata, hal indakum syai'? Nabi pulang tengah hari pak. Dan kalau Nabi pulang, kata Aisyah, pertanyaan Nabi itu, ada ndak sesuatu yang bisa dimakan? Nabi kok tak pernah bertanya, le dorandang, le masak tandur, le masak gulai ayam. Tak. Ada ndak sesuatu karak jadi jo. Tu cara bertanya Nabi pak. Nabi, ada ndak sesuatu? Apa kata Aisyah? La ya Rasulullah, ndak ada ya Rasulullah, ambo ndak masak loh. Kau pulang jam 2 balik pak, parit lapar pak. Orang rumah di rumah dari paginya pak, lama saja ngecek ndak masak pak. Apa kata Nabi? Marah Nabi tidak. Izan inni shaimun. Kalau engkau ndak masak, ambo puasa. Apa pulang jam 2 balik, ibu di rumah saya nyo ndak masak, awak lapar. Ditanya ada ndak makanan, ni nak masak, lo kecek apa? Tu bang saya kau rumah di pagi tadi. Tu cerita. Kalau cik orang kampung ambo pak, mengangkang saya kau rumah di pagi tadi. Tapi Nabi tidak. Kalau kau ndak masak, ndak apa-apa, ambo puasa. Puasa ambo. Itu jadi hukum kemudian. Apa kalau puasa sunat boleh niat siang hari, busah. Kalau puasa Ramadan wajib niatnya sebelum fajar. Kalau puasa sunat misalnya ibu kini kau lah jam sabali hari sebalik siang, maka tak mau lama, tak selero celik nasi ke lah. Dah ini puasa selesai sah. Dengan catatan dari subuh tak makan, tapi kalau habis lontongnya 7 sepiring baru puasa sebalik dah loh. Dari subuh tak makan loh. Asah itu pak, boleh. Ya, kalau puasa sunat ya, boleh. Itu contoh Nabi itu. Nabi pulang siang, istri tidak masak, ya udahlah dia puasa. Itu makanya apa-apa besok kau pulang apa, parit lapar ibu tidak masak, puasa. Ya, puasa. Besok pulang tak masak ibu, puasa dia. Itu. Sampai bila Ustaz, sampai mati tu pak. Itulah kata 7.000 tu. Tapi Nabi tak pernah marah pak. Ambo lah kena ambo puasa lah. Barulah kalambut Nabi tu pak. Itu ke isteri tu. Ya. Lalu kata Aisyah lagi, suatu hari lagi Nabi datang. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah kad udiya ilayya his. Ya Rasulullah, saya dikasih orang his tadi. His itu makanan. Saya tunggu engkau pulang, ayo kita makan sama-sama. Ambo sengaja menunggu engkau makan pulang. Yalah makan awak. Nabi makan, ibu makan. Lah sudah makan baru Nabi tahu, baru Aisyah tahu Nabi ku puasa tadi pak. Nabi makan. Itu hebatnya Nabi itu pak. Sedang puasa diajak istrinya makan, dia makan. Itu lembutnya Nabi itu pak. Bahkan itu Nabi tidak ingin menyakiti perasaan istrinya. Lah dari pagi yang tunggu awak makan ha. Sengaja tidak makan tu lamanya ngecek dia puasa. Ibu-ibu kalau betul, ancak dia makan tadi dia temangarin tunggu itu betul sudah. Kalau panik menunggunya puasa lah. Nabi makan saja. Makan pak. Itu makanya bapak tu
Ya, kok diajak ibu makan tu, makan. Kadang ada apa-apa kok nak perasaan bagai. Ibu lah payah masak dari pagi, lah keringit masak. Siang pulang pak makan leh. Dia lah makan tadi, lah mak saya ngecek situ. Nya cerita lah pak. Dia makan di lomo nombak tadi dah sambalnya kuai ibu kalau mengango saya nak cerita apa. Kau iyo lah mak bawa lah pulang bungkuin lah mengat cerita saya bawa pulang. Itu dah perasaan nama tu. Itu contoh Nabi. Jadi Nabi itu ibu lembut, tak ingin istrinya sakit. Itu kemudian jadi hukum juga. Apa hukumnya secara fikih? Kalau bapak ibu sedang puasa sunat, diundang orang makan. Oh tak baal loh. Iya tak baal loh. Ibu misalnya puasa hari Kamis, Senin, kecuali puasa mengqada tak boleh loh. Ini puasa sunat Senin Kamis jam 1 diundang orang bu. Bu mau undang ibu makan ke rumah, ada acara mandua. Ibu antuk-antuk saya makan. Kalau ibu makan apa makan 3 pahala apa? 3 pahala. 1 pahala puasa utuh 100% sampai sore walaupun puasa separuh hari. Utuh. Apa jadi pahala yang tak? Ada lagi pahala tu menghaja lah. 2 utuh tak berkurang lah. 2 pahala memenuhi undangan wajib lebih gadang pada puasa leh. Memenuhi undang ke wajib lebih gadang pada puasa leh pahalanya. 3 paru berkilik pulang. 3. Tapi kalau ibu ambo sedang puasa bu mohon maaf lah yo. Kalau ibu kecen puasa 3 rugi. 1 pahala puasa lah kurang tu mungkin Nabi lah bersabuit kurang ibadah. Ibadah sunat ko ibu tak boleh bersabuit ke orang lo, tak boleh orang tahu lo. Tu maka kecek Nabi semua yang sunat lebih rancak di rumah. Bako rancak di rumah semua sunat tak nampak di orang lo. Sebab kalau semayang daki orang pasti lambek-lambek. Kalau surang di rumah kancang, tak apa-apa bela kancang di rumah ikhlas daripada lambek-lambek daki orang ko. Itu ibadah sunat kau tak boleh tahu orang tu. Makanya ibu-ibu kalau jago tengah malam tahajud, jadi jago nampak. Jangan. Tak boleh membangunkan orang tahajud tu. Kecuali berjanji. Misalnya berjanji, bu, kau jago ibu, kau jagoan ambo deh. Jagoan, kau tak jago siram cak Nabi. Berjanji tadi. Tapi kau tak berjanji ibu, jangan jago-jagoan. Kau jago ibu jangan tiga tu berkuncang apa tu jago lah gaib lalu semayang lah kau anda. Habis pada puasa ibu apa ibadah ibu. Tak boleh orang tahu tu. Maka kalau ada orang mengundang ibu makan dia puasa, alah hilang pahala itu. Yang kedua, pahala memenuhi undangan lah pelo, nyo kadang wajib tu. Nyo yang wajib kok kadang pahala pada sunat Bapak Ibu. Tu makanya kata Nabi, iza aqamatis shalah fala salata ilal maktubah. Bila sudah iqamat, kamu sedang salat sunat, tinggalkan salat sunatmu. Jadi sudahannya sama sunat tu. Segera bergabung di saf salat wajib, takbiratul ihram imam lebih gadang pada salat sunat tu. Ada orang tak mengerti paknya terlambat tiba. Orang lah kamat paknya sembahyangnya tarui pak. Neng kacaunya ala terlambat tak punya perasaan pak. Disikul sembahyang sunat Allah kang imam kau. Lah payah orang matur saf dia pak. Kok ikamat orang beranti salat sunat tu. Kecuali lah rakaat terakhir lah tahiyat akhir lah sujud terakhir tu cubalah. Pokoknya dia terlambat takbiratul ihram lah. Ibadah sunat kau tak boleh tahu orang lebih ibu. Tu aturannya begitu. Neng ketiga pari Bapak Ibu kalau tahajud keroncong sampai sore itu. Ancaklah buku tu contoh dari Nabi tu Ibu ya. Tapi intinya Nabi tak ingin menyakiti istrinya. Nabi makan saya. Kan. Itu lembutnya Nabi dengan istrinya Pak. Safia, ada istri Nabi namanya Safia. Safia tu orang Yahudi dulu dinikahi Nabi. Jadi istri Nabi kau ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani. Maria Kiptiah tu Nasrani itu, istri Nabi juga tu. Safia Yahudi asalnya itu, dinikahi Nabi. Lalu kata Safia tu cerita begini. Kami kalau naik kendaraan istri Nabi ku unta Pak. Jadi unta kau ada dibikin keranda kan. Pernah Bapak lihat filem-filem kerajaan kan? Permaisuri kau ada keranda di atas kendaraannya kan, atau istri Nabi itu tu. Kata Safia, kami kalau naik unta itu Nabi duduk di bawah berjongkok, kami pijak kaki Nabi, lutut Nabi jadi anak tangga kami naik.
Tu Nabi tu ke istrinya Pak. Nabi presiden, Nabi Pak. Nabi presiden, tak ada lah. Kalau istrinya naik kendaraan, itu lututnya jadi anak tangga. Masya Allah. Cuma kalau apa-apa kok kan naik oto ibu bukaan pintunya. Kok kadang-kadang enggak loh. Kadang kaki kawan sawala masuk oto perjalanan. Ibu ku yo palambek mana lo. Ya. Itu. Wakil lembut Pak. Sawana lembut Nabi itu Pak. Tidak ada lagi yang bisa menandingi beliau. Kenapa bisa begitu? Karena beliau diasuh oleh seorang wanita namanya Halimah sejak kecil. Nah, Bapak Ibu kalau ingin anak-anaknya lembut, harus ada Halimah di rumah. Harus ada Halimah di rumah. Ya. Ya tidak mesti, oh ambo sibuk Ustaz, tidak apa-apa. Kan juga Nabi bukan ibunya yang mendidik itu, tapi pembantunya Halimah. Carilah pembantu seperti Halimah. Nah Maryam juga diasuh oleh Nabi Zakaria, bukan ibunya, tapi Nabi yang mengasuh dia, Zakaria. Tak mungkin ibu dapat anak yang santun, yang lembut, kalau yang mengasuh di rumah tu kasar. Kalau tak sempat, ibu pula jadi Halimah di rumah. Tu maka ibu disuruh waqarna fi buyutikunna, wahai para perempuan, di rumahlah kata Allah. Jaga anak, jaga rumah. Ummi dari kata imam tu imam ummi yang diikuti artinya. Baku ibu disebut ummi, ibu diikuti anak-anak, kalau ibu ko lembut. Makanya nencocok mengasuh anak ko ibu. Kalau apa ndak lo, kalau jawab apa anak ko ndak jadi kadang anak ko lo. Iya. Kalau anak apa mengasuh, kalau menangi anak ko kecil apa entok menangi jo le entok menangi je lah nyerame dia untuk ndak je. Kalau japak tinggal. Tapi kalau jamak tinggal anak kau menangi anak kau antuk nak. Menangi je lah antuk lah nak. Menangi je lah induk nangi le mang nangi tari je nangi. Itu ibu-ibu tu hebatnya tu. Nah, jadi kalau ibu-ibu ingin anak-anaknya lembut, harus ada kelembutan di rumah tu. Tak bisa ibu yo kasar, yo kare lo. Sebab anak ini dia cerminan ibunya. Kalau anak kau karyango, itu ibu tu karyango. Iyo. Jangan dikejar yang sunat, lalu dia abaikan yang wajib. Tak boleh. Duduk saja langsung. Tapi ada yang mengatakan boleh salat sunat ringan berdasarkan hadis Nabi. Pada seorang sahabat masuk, Nabi sedang berkhutbah. Dia langsung duduk. Nabi bertanya Nabi, "Salaita? Sudahkah engkau salat?" "Lama." "Belum." "Kum, salat." Dia pun salat 2 rakaat. Itu hadis ada apa? Jadi boleh. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat, Bapak-bapak terlambat hari Jumat, khatib sudah naik mimbar, duduk juga baik. Kalau mau salat, salatlah yang ringan. Jangan sabis malu ayat dibaca. Bila perlu Al-Fatihah rukuk ni. Kalau dikatakan boleh kita tanya solat sunat, boleh. Itu hadis Nabi karim. Sahabat disuruh salat. Gitu. Boleh Pak. Baiklah Bapak Ibu ya, begitu dulu karena tak mungkin semua kita bahas dalam waktu yang pendek ini. Tapi paling tidak ini jadi stimulus lah ya untuk Bapak Ibu bagaimana kita meneladani Rasulullah dari semua aspek kehidupan beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.